الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمد من اصطفى من عباد من شاء في الولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسبق العناية وأشكره أن من علينا بالإيمان بمن جاء بالأنبياء والأولياء من أسراره الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبي سوري وعلى آله وصحبه وتابعين في سبيل النور أما بعد. Bermula ini sebagian daripada manaqib Syekh Muhammad Syarwani Ibni Haji Abdan rahimahullah ta'ala wa Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita, meridhai kita dengan berkat keampunan dan keridhaannya. Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita, hajat dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Beliau Syekh Muhammad Syarwani bin Haji Abdan bin Yusuf bin Ahmad bin Saleh bin Tahir Ibnu Syamsuddin bin Sa'idah binti Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ibu beliau bernama Hajjah Halimah As-Sa'diyah binti Haji Abdul Ghani bin Haji Abdul Rahim bin Haji Abu Su'ud Ibnu Syekh Badruddin Ibnu Syekh Kamaluddin radhiyallahu anhu. Beliau lahir di Kampung Melayu Ilir pada tahun 1334 Hijriah atau 1913 Miladiah. Sejak kecil beliau mempunyai semangat yang kuat untuk belajar ilmu-ilmu agama. Awal pendidikan beliau jalani di Madrasah Darussalam yang kala itu diasuh oleh paman beliau sendiri, Syekh Muhammad Kashful Anwar. Selain kepada paman beliau, juga beliau belajar kepada beberapa ulama terkenal pada saat itu, seperti Tuan Guru Haji Ismail Pakaian, Guru Banjarindah, dan Tuan Guru Muhammad Toha Nang Bakubah di Sungai Jingah dalam Pagar. Pada usia yang masih sangat muda, beliau meninggalkan kampung halaman menuju Pulau Jawa dan bermukim di Kota Bangil dengan maksud memperdalami ilmu agama. Jadi hijrahnya itu karena menuntut ilmu. Kita biasa hijrah balik rumah mencari duit. Bau usaha biasanya. Ini kata semata-mata karena agama. Kala itu beliau belajar kepada beberapa ulama di Kota Bangil dan Pasuruan, antara lain Kiai Mukhtar, Kiai Abu Hasan, Kiai Bajuri, Kiai Ahmad Jufri. Orang tua beliau sendiri pada saat itu memang sudah lama berdiam di Kota Bangil untuk berniaga. Saat beliau berusia 16 tahun, paman beliau Syekh Muhammad Kashful Anwar membawa pergi ke kota Mekah. Selain dirinya, ikut pula saudara sepupunya Syekh Anang Sya'rani Harib. Beliau dan sepupunya tersebut melanjutkan pelajaran ilmu agamanya di bawah bimbingan dan pengasuhan langsung sang paman. Selama berada di kota Mekah, keduanya dikenal sangat tekun mengisi waktu mereka dengan menuntut ilmu-ilmu agama. Keduanya benar-benar memanfaatkan waktunya dengan mendatangi majelis para ulama besar di kota Mekah. Saat itu diantaranya adalah Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, Sayyid Alwi Ibnu Abbas Al-Maliki, abah daripada Sayyid Muhammad, Syekh Umar Hamdan Al-Mahrusi, Syekh Muhammad Al-Arabi, Syekh Hasan Masyad, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Saifullah Ad-Dagistani, Syekh Syafi'i Qaddah, Syekh Sulaiman Ambon, Syekh Ahyad Al-Bukhari, Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari, Syekh Ali bin Husain Al-Maliki. Rupanya ketekunan belajar dua keponakan Syekh Muhammad Kashful Anwar ini diperhatikan oleh para guru-gurunya. Diceritakan para guru-gurunya ini sangat menyayangi keduanya. Ketekunan dan kecerdasan mereka berdua terlihat menonjol. Dalam beberapa tahun saja mereka berdua sudah cukup dikenal di kota Mekah, hingga keduanya dijuluki dengan dua mutiara dari Banjar. Subhanallah. Tak
mengherankan jika keduanya di bawah bimbingan Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Ini kan kutub di zaman Sidin, Sayyid Amin Al-Qutbi. Jadi menurut kisah Guru Bangil ini senantiasa disertai oleh 3 orang. Artinya kemana aja Guru Bangil, di mana aja dan apabila aja nang bertiga ini kada pernah memisahi Sidin. Nang bertiga ini kada pernah memisahi Sidin. Yang pertama adalah Imam Ghazali. Jadi kemana aja Guru Bangil, yang Ghazali itu ada terus. Ini luar biasa lah. Jadi kadang-kadang istilah muskil, apalagi Imam Ghazali itu kan gelar sini apa? Qutbul Ulum. Kutub daripada seluruh ilmu, kutubnya sini. Yang kedua, ya perguruan Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Nah ini yang menggiring terus. Di mana aja Guru Bangil ada. Yang ketiga, daripada bangsa jin, yaitu Datu Bedok. Alim wali. Datu Bedok ini bangsanya jin, alim, lagi wali. Jadi menurut kisah Guru Bahari, pernah Guru Bangil itu dapat masalah. Maksudnya pertanyaan-pertanyaan orang tuh kan, ulama-ulama. Lalu bingung Sidin, taungot. Nang ada jisi menimbai kertas bedehem, noh ajar. Pengalih-alih mikirkan ini jawabannya aja. Soalnya Datu Bedok Datu Bedok dibuka, nah kertas tadi kitab anu, halaman anu, jilid anu, baris ke anu. Coba. Pengalih-alih dia mikirkan ini jawabannya aja. Jadi 3 nang kada memisahi Guru Bangil itu. Imam Ghazali, Sayyid Amin Al-Qutbi lawan Datu Bedok. Wal sama kita juga ya Allah kada berpisah apa lawan Syekh Google. Lawan Syekh YouTube. Kada bisa terpisah kita. Ringkasnya pun tinggal mengambil tuh bang rumah ya. Kada kuat terpisah lalu. Jadi tak mengherankan jika kedua di bawah bimbingan Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Bahkan sempat mendapat kepercayaan untuk mengajar selama beberapa tahun di Masjidil Haram. Coba, di Masjidil Haram kau mengajar gampang-gampang. Sebab nang menghadir itu kan kadang-kadang ulama-ulama dari ulama dunia. Kan melihat ada pengajian kan ulama-ulama itu mengatakan nak mendengarkan sama apa ilmunya orangnya ya kan. Nah, itu artinya pun nang kada bujur-bujur pas lengkap sempurna hanya. Jadi tapi nangaran guru itu mengisyaratkan, guru itu memerintah, otomatis kan sudah. Nah cukup aja sudah. Selain mempelajari ilmu syariat, beliau juga mengambil bai'ah tariqah dari para masyayikh di sana. Di antaranya beliau mengambil bai'ah tariqah Naqsyabandiyah dari Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi dan tariqah Samaniyah dari Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari. Artinya keturunan kalampayat wujud dan tujuannya ya kan? Dan tariqah Idrisiyah dari Syekh Muhammad Syafi'i Qaddah dan tariqah Al-Aidarusiyah dari Sayyid Idrus bin Salim Al-Bar. Setelah kurang lebih 10 tahun menuntut ilmu agama di kota Mekah, pada tahun 1939 Miladiyah bersama sepupunya kembali pulang ke kampung halaman. Lalu menurut kisah Guru Bahari, kedua-duanya ini jaka bahasa kita bilang menangis, mengingoy, menangis. Kenapa? Karena rarasaan belum lagi mendapatkan yang dinamakan Futuhul Arifin. Karena ini kan jaka bahasa kita akhir daripada tuntutan sama apa supaya terbuka Futuhul Arifin. Nah istilah dalam Al-Quran itu apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum
subulana. Jadi kalau orang diberikan futuhul arifin, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya diumpamakan itu model latilah. Jadi kalau orang futuhul arifin itu, dia mengerti jaka bahasa kita, apa aja kejadian, apa aja peristiwa, mengerti, paham. Jaka dibahasakan tuh paham lawan maksudan Tuhan, mengerti dengan maksudan Tuhan. Kan ngalih mencari supaya hati batin kita ini mengerti. Jadi apabila sudah mengerti, kan ada lagi lawali wa kaif itu ada. Kenapa, kayak apa, sama apa itu ada lagi. Itu kalau orang sudah mengerti. Jadi kadada lawali wa kaif kadada. Law jaka. Jadi kadada istilah jaka lagi. Kalau orang sudah mengerti lawan apa aja kejadian, lawan apa aja peristiwa, kadada lagi jaka anu sama apa, kayak apa, ada lagi. Lau, walem, wa kaif. Makanya kan di dalam qasidah itu namanya lau walem wa kaifa qauludil hamaq. Lau walem wa kaifa qauludil hamaq. Ya'tarid 'ala Allah alladhi khalaq. Lau walem wa kaifa qauludil hamaq. Hamaq itu orang bungol. Lau rancak kalau rezeki kita kan, bah jakaan semuanya, jakaan semua, jakanya itu jadi binikus malam bang, jaka, padahal soal itu handap lu nako, ini jaka nih kali benar arwah jaka hidup, bah jakaan semua rancak kalau rezeki kita jaka ya Allah. Jaka lau lem lima kenapa rancang ada kejadian, ada peristiwa, ada masalah lalu kita meniwasan kenapa gerang nikam juga ini kenapa gerang kaif kayak apa sama apa bang nah itu pun adalah jadi tiga perkataan ini qauludil hamaq, perkataan orang yang bodoh bungul Yesus. Kenapa? Ya'tarid 'ala Allah alladzi khalaq. Karena dia itu mengiktiraf Tuhan, memprotes Tuhan. Alladzi khalaq yang hakikatnya Allah tuh sudah menyediakan. Kan biasa nang kita tiwas itu sudah ada. Sudah. Nang kita tiwas itu biasa sudah nang jadi jaka anu kam sudah ada barangnya sudah. Makanya ya'tarid 'ala Allah, dia itu memprotes Tuhan, dia itu mengiktiraf Allah alladzi khalaq, yang adalah Allah itu sudah menjadikan kejadian atau peristiwa tersebut. Anta wal khalaiq kulluhum 'abid wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Ya kan? Qad qada wa qaddar. Apa? Sambungannya itu ya kan? Qad qada wa qaddar. Kullu syai' bihaqqah kalimatnya. Ya qalbi tanabbah wa trukil mujud. Nah, jadi berdua ini tadi guru Bangil lawan guru Kampung Melayu, guru Anang Syarani menangis waktu itu karena belum merasa diberikan futuhul arifin tersebut. Sebabnya orang yang diberikan futuhul arifin ini maqamnya bisa dimasukkan dengan kasyaf maknawi karena bisa digolongkan dengan kasyaf maknawi karena batinnya itu langsung melihat ke Tuhan, batinnya itu langsung wasil ke Tuhan. Kalau orang kasyaf hissi itu nang dilihatnya alam. Kasyaf itu ada dua, kasyaf hissi lawan kasyaf maknawi. Nah ya, amun kita kata kasyaf kadab, ada kau boleh lihat lalu, amun kita kadab ada kau boleh lihat lalu. Jadi kasyaf ini ada dua, kasyaf hissi lawan kasyaf maknawi.
Kasyaf hissi itu tahu di alam, di anu ada. Nah, tapi jasidin ujar Abah Guru Bahari, kita jangan terpengaruh terpaku dengan orang yang memiliki kasyaf hissi, karena bisa aja orang yang kasyaf hissi ini bersahabat jin, jinnya tenang madahkan. Apalagi kalau yang kita telah orang tuh nambah sahabat jin, kita memenderinya ketahuannya. Orang tuh ada bersahabat jin, kita bepandiran memenderakan inya ketahuannya kita. Kenapa jinnya tuh mengisahkan? Jinnya tuh mengisahkan. Cuma jin itu nang kada kawa inya mengetahui apa nang terbayang di pikiran kita, ada yang terlintas di pikiran dan nang di hati kita, jin kada kawa. Orang nang bersahabat jin tuh, tapi kalau kita bepandiran inya tahu. Ikam mendirakan kalau ikam mendirakan kalau ikam bagaisano ketahuannya. Jadi apabila sudah terzahir di untuk kita, orang yang bersahabat itu tahu, kita menganggap kasyaf pada kawalnya jin ini madaka. Kawalnya nang madaka. Nah itu ciri-cirinya nang sama itu. Lawan orang bersahabat jin itu biasa jarang baik insyaallah, nya hukum model hukum pasti, nya sombong. Jangan mana bayar wah ini, nah enteng sembuh aja sampai itu. Kadang insyaallah kita usaha yang mudah-mudahan. Kadang yang sampai itu. Orang bersahabat tuh biasa sampai itu. Jika barang orang tuh hilang di anu jadi ya kalau sudah. Model hukumnya hukum pasti. Ya, karena jin itu kan terbikin daripada api. Api itu sifatnya cagar, tinggi. Kalau manusia diciptakan daripada tanah, antaknya di bawah antaknya. Nah, jadi kasyaf itu ada dua, kasyaf hissi, kasyaf maknawi. Kasyaf hissi ya alam semesta yang dilihatnya. Kalau kasyaf maknawi yang termasuk yang dinamakan diberikan futuhul arifin. Nah, ya yang kita minta ya kalau Allahumma apa aja Allah aftah alaina futuhal arifin, Allah aftah alaina futuhal arifin. Itu penting banget karena apabila sudah diberikan futuhul arifin, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, alladzina amanu wa takun lahumul busyra. Kegembiraan itu meliputi terus di dalam batin kita. Nah, lalu ujar Abah Guru Bahari mengesahkan, lalu keduanya ini maka sudah tahu beda aja sih, anak pulikan sudah ke Indonesia. Lalu apa yang dilakukan? Meminum banyu zam-zam. Tapi meminumnya itu kanyang-kanyang. Mon kita kadang kanyang diberi dikit benar ya kalau. Tahu kanyang Nah, kanyang-kanyang kabulnya sih dia ujar Abah Guru Bahari. Syaratnya menantak lakas kabul kanyang-kanyang minum. Itu banyu zam-zam, apalagi orang di Mekah ada Baitullah orang itu aja nang dikanyangi. Karena zam-zam 5 syiribalah. Zam-zam itu apa yang kita niatkan insyaallah. Nah, kita tuh lah hendak buang air, rancang kita jaka bahasa kita artinya pengalaman adalah padahal hendak buang air minum banyak zam-zam ya Allah berkat ini. Nah, jangan sampai di sini sampai ke hotel aja sampai ke penginapan dasar bujur padahal lawas lagi. Yang menghadang waktu nang bulikan tuh lawas banyak minum. Ada kita kan bagi retik pada lo bisa pengamihan aja. Nah, ya nang belum sampai ke hotel sudah tak ame ya lah. Menang bagi retik pada lo. Azam-zam 5 syuribalah. Jadi syaratnya aja guru yang lo banyak ijazah. Nah, jadi kedua-duanya ini guru anak syarani lawan guru panggil banyak minum. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan futuhul arifin. Nah, lalu ujar Abah Guru, kalau diumpamakan, kalau boleh diumpamakan ya sidin. Kan kalau guru bangil itu gelar sidin mufassirin. Kalau nya guru anak syarani muhadditsin. Kalau diumpamakan, kalau guru bangil itu ibarat sungai, kada luas, kada cuma dalam.
dalam pun sidin ada luas gak ada, cuma dalam, artinya bajunya banyak. Makanya kan tafsir zahir, tafsir hakikat, tafsir isyarat itu guru panggil menguasai. Sebiji huruf itu ada tafsirnya, bukan terjemah, tafsir. Soalnya menyenang amun terjemah bahaya. Ya kalau model dalam Quran dah, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ya kalau nah, kalau waw itu dimaknakan dan tambah bahaya. Ya bininya 9 tuh ya. Jadi wawnya itu lil apa? Limutlaqil jam'i kah atau lil takhir kah? Banyak wawnya itu, nang atopnya itu kan. Nah, jadi guru panggil sahuruf itu sidin luar biasa, menguasai tafsir isyarat nyaratnya. Gitu. Model kita mengartiakan misalnya wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa kulla syai'in, segala sesuatu, ada nang tertinggal, ada ahsaynahu, kami kumpulakan, kami himpunakan jatuhan fi imamin mubin, di dalam imamin mubin. Lalu tafsir zahir bukan terjemah, tafsir zahir imamin mubin itu adalah lauhil mahfuz. Tapi kalau tafsir isyarat guru panggil mengartiakan imam mubin itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua itu terkumpul di dalam Rasulullah. Nah, itu. Inna fatahna laka fatham mubina. Tafsir zahir biasa, apalagi terjemah makinnya. Ya kan? Tapi kalau tafsir isyaratnya inna aujadana al-awalima kullaha li ajrika. Nah, itu sidin mana? Itu tafsir isyarat. Jadi kepada hakikat terus kembalinya. Kalau Abahan Asyarani itu sidin muhaditsin, luas sungainya tapi kada dalam. Artinya sidin mengambil nang zahir daripada hadis tersebut. Luas tapi kada dalam. Kalau guru bangil kada tapi luas sakadarnya, tapi dalamnya luar biasa. Kalau diukur, ditimbang, bajunya sama aja ukurannya. Nah, itu. Jadi dua ini tadi mutiara dari Banjar, guru Anang lawan. Nah, itu guru panggil. Mudah-mudahan kita dapat berkah sidin pada dua, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu manfaat, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kada dibadiakan kita diberikan yang dinamakan futuhul arifin. Amin Allahumma amin. Minta ampun, minta maaf. Wallahu a'lam bissawab. Liqabuli hajatina al-muslimin wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.